contoh mati kan dan mau dikuburkan itu baring kanan, kemudian wajah kita menghadap kiblat. Kalau hewan sebaliknya, dia baring di kiri, kemudian wajahnya dihadapkan ke kiblat. Begitupun yang memotong sama-sama menghadap kiblat, ya. Ya. Kemudian tentunya juga seperti contoh sapi sebelum dipotong, maka harus dibuatkan khusus untuk darahnya, karena ini nanti darah akan mengalir keras dan jumlah banyak. Maka kalau kita lihat di kampung itu sudah benar, karena biasanya digali lubang yang dalam agar darahnya nanti mengalir ke sana. Nah, di saat kita ingin menyembelih sapi ini, hewan kurban ini, baik unta, sapi ataupun kambing, maka yang pertama adalah sunnahnya kita berdoa. Nah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ya. Dan sebenarnya sebelum Allahu Akbar kita berdoa dulu. Bahasa Arab doa itu dalam bahasa Arab, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hewan kurban yang ingin aku persembahkan ini adalah berasal dari Engkau, nikmat dari Engkau, dan hari ini aku juga ingin mempersembahkan untuk Engkau, artinya untuk hamba-hambamu. Fataqabbal minni ya karim, terima pahalanya ya Allah. Baru Allahu Akbar dipotong. Nah, ketika memotong hewan ini, maka ada 3 saluran yang harus diperhatikan. Itu yang pertama adalah saluran pernapasan. Ini harus putus. Di bawahnya itu adalah saluran makanan, dan yang di bawahnya adalah saluran darah. Jadi ada 3 saluran yang harus terputus. Artinya pemotong harus yakin bahwa 3 saluran ini putus, ya, harus putus. Dan caranya tidak boleh berkali-kali, tidak boleh seperti ini, karena ini akan menyiksa hewan. Makanya yang harus juga diperhatikan adalah parang yang kita gunakan betul-betul tajam, bukan parang biasa, bukan parang yang digunakan di dapur. Kemudian tidak boleh berkali-kali. Sekali saya jalan itu sudah dipastikan memotong 3 saluran tersebut. Kalaupun belum terpotong, maka cepat diulangnya, diturunkan lagi dan terputus 3 saluran itu. Salah satu tanda 3 saluran tersebut telah terpotong adalah mata hewan tidak lagi berkedip, tetapi dia melihat ke atas. Itu tandanya napas sudah tidak ada. Darah pun sudah mulai keluar semuanya. Itu tanda bahwa sapinya ataupun kerbau, untanya, kambingnya sudah tidak ada, sudah mati. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembagian. Nah, dalam hal pembagian ada hal yang harus juga kita perhatikan. Yang pertama adalah bagi yang berkurban itu boleh mengambil haknya, mengambil sepertiga daging. 2/3-nya itu dibagi-bagikan. Nah, sama siapa dibagi-bagikan? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hanya ditujukan kepada fakir dan miskin. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk hewan kurban ini tidak hanya orang miskin, tetapi boleh dikasihkan tetangga yang statusnya orang kaya, agar ia juga menikmati dan hubungan silaturahmi semakin erat. Ya. Jadi secara sunnah bahwa hewan kurban itu boleh dinikmati bagi orang yang berkurban itu sendiri, dan 2/3 itu dibagikan untuk orang-orang Islam. Ya. Dan lebih afdolnya lagi, ia hanya tidak mengambil 1/3, tetapi hanya mengambil untuk berkahnya saja. Ya. Karena memang sebenarnya kalau 1/3 terlalu banyak juga diambil. Ya. Jadi kalau kita berbicara afdolnya adalah dia mengambil untuk dia makan, ambil berkahnya itu daging, kemudian lebihnya itu dibagikan semua kepada orang Islam, orang yang kaya ataupun orang miskin ataupun orang kaya. Khusus orang yang berkurban karena nazar itu tidak boleh memakan dagingnya sama sekali. Ini penting ini, karena sering kita lihat orang tidak bedakan. Intinya dia berkurban, dia juga mengambil bagiannya. Di buku di fikih dijelaskan bahwa kalau orang bernazar berkurban itu tidak boleh mengambil bagian. Apa maksudnya? Kapan dikatakan orang bernazar? Bernazar itu adalah
kalau hati betul-betul bulat ingin berkurban karena Allah. Kapan dikatakan bulat? Satu, tandanya adalah dia sudah membeli kambing, dia sudah membeli sapi, dia sudah mentransfer uangnya itu contoh 2 juta atau 1,5 juta ke rekannya yang lain bahwa dia mau berkurban. Dia nazarkan itu karena Allah dan ya tidak mau dicabut kembali. Ya artinya memang sudah ada semacam bulat di dalam hati bahwa dia mau berkurban. Nah, itu tidak boleh katanya mengambil dagingnya sama sekali. Karena memang itu statusnya wajib sudah. Nah, wajib. Manfaat menyembelih hewan kurban ini banyak sekali. Ada banyak ayatnya, ada banyak hadisnya. Tapi cukup satu hikmah saya petik. Katanya bahwa kalau kita ikhlas berkurban, di saat mengalir darah pertama kali itu, di situ kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita ketika masuk 10 Zulhijjah, bagi yang mau berkurban tidak boleh lagi memotong kukunya, rambutnya, atau bagian-bagian dari tubuhnya yang bisa dihilangkan. Hikmahnya katanya itu bahwa supaya ketika mengalir darah pertama kali itu, semua anggota tubuh itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk kuku, rambut sebelumnya meninggalkan badan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya daripada pemotongan hewan kurban. Ya. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan adik-adik semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa mudah-mudahan pesantren yang tempat kita menanggung amanah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berpikir memikirkan pesantren ini, bekerja untuk pesantren ini juga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan tadi kepala kepesantrenan bahwa kita semua sudah rindu menunggu adik-adik semua di pesantren, baik dari pihak yayasan, pimpinan dan seluruh jajarannya, bagian pendidikan, bagian kekampusan, kepesantrenan, bibi-bibi dapur, pembina di asrama, semuanya sudah bekerja keras mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan khususnya pada masa pandemi ini, baik memperhatikan protokol kesehatan, baik dalam pengaturan di kelas, baik dalam semuanya kita sudah persiapkan. Jadi begitupun kita harapkan adik-adik semua di rumah, baik yang belum bergabung dengan keluarganya segera kembali keluarganya, bersua dengan keluarganya, mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik dan mempersiapkan diri, sehingga ketika ada keputusan pemerintah bahwa pesantren sudah diizinkan khususnya untuk daerah Makassar sudah bisa dibuka kembali, maka tentu kita akan cepat-cepat mempersiapkan diri lebih cepat lagi dan menerima santri-santri semua. Syukran wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.